Kids, gimana kabar kalian hari ini? Pastinya luar biasa bukan? Nah, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita mulai dulu dengan games. Oke, ikutin Kak Kevin. 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 2, 1, 2, 1 1, 1, 1, 1. Nah, good job. Ini tujuannya biar kalian semangat teman-teman buat ibadah yang hari ini. Sebelum kita mulai ibadah hari ini teman-teman, mari kita berdoa dulu yuk. Mari kita tutup mata dan lipat tangan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Tuhan, thank you atas segala kebaikan-Mu Tuhan dari dulu hingga saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan, setiap firman yang Kau berikan Tuhan bisa tertanam dalam kehidupan kami dan dapat kami aplikasikan. Thank you Tuhan, kuserahkan hidup kami, masa depan kami hanya ke dalam tangan saja Tuhan Yesus. Thank you Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, selamat beribadah Eagle Kids. Hai Eagle Kids. Oke, kita akan bersuka cita bersama-sama hari ini. Bangkit berdiri, siap-siap ya. Goyang badannya. Let's go. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan.
Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Let's go. Oh. Not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Katakan, nothing is impossible. Oh. Sekali lagi kita katakan, I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Sekali lagi, I believe, I believe. Yes Lord, I believe in you. I believe, I believe. I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Yes Lord, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible through you. I can do anything. I can do all things, 'cause you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. Yes, yes, yes. I believe in you. I believe. I believe in you. Haleluya. Oke, adik-adik bisa duduk kembali. Kita akan sapa Tuhan sama-sama. Lord, you more than anything. You more than gold. You more than gold. More than anything.
berdoa ya. Bapa, terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang luar biasa. Hari ini kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Buat hati kami lunak, buat kami mengerti firman-Mu. Dan Roh Kudus, tolong kami supaya bisa melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu yang kudus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, minggu ini ketemu lagi dengan Kak Deni. Nah, kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau tanya dulu. Kira-kira kalau ada seorang anak yang sikapnya tidak sopan, yang dia suka berkata kasar, suka teriak-teriak, suka mengambil barang milik temannya tanpa izin, atau suka bahkan ngomong sama orang yang lebih tua dengan tidak sopan. Kira-kira kalau seperti itu, kalian mau nggak ya berteman dengan dia? Ayo. Kalau kakak sih tidak suka berteman yang seperti itu. Kakak lebih suka berteman dengan teman yang sopan, yang berkata dengan manis, yang tidak suka mengambil barang sembarangan, yang tingkah lakunya sopan. Kalau kakak sih lebih suka teman yang seperti itu. Kakak yakin kalian juga pasti kan? Nah, hari ini kita mau belajar bahwa sikap yang sopan itu ternyata menarik perhatian. Sikap yang sopan itu mendatangkan banyak teman dalam kehidupan kita. Jadi kita mau belajar untuk menjadi anak-anak yang sopan. Sama seperti sebuah cerita di Alkitab, seorang raja yang terkenal karena tingkah lakunya yang sopan dan juga karena hikmatnya yang tinggi, sehingga dia menjadi sangat terkenal sampai pada kerajaan-kerajaan yang lain. Kira-kira siapa nama rajanya? Ada yang tahu nggak? Ayo. Sebelum kalian menjawab, sekarang kalian semua duduk yang manis, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Oke, sekarang nama rajanya siapa? Ya, nama rajanya adalah Salomo. Betul sekali. Raja Salomo adalah raja Israel yang sangat terkenal. Karena orang-orang sering membicarakan tentang kerajaannya yang begitu besar dan hikmatnya yang tinggi. Tetapi tidak cuma hikmat saja. Sikap dan tingkah laku Salomo itu sangat sopan sehingga seluruh pegawainya meniru Salomo. Mereka semua bersikap dengan sangat sopan. Dan itu menyebabkan banyak orang memuji Tuhan. Salah satu contoh ceritanya adalah ketika seorang ratu dari negeri lain mendengarkan tentang kebesaran Salomo, tentang bagaimana kerajaan Salomo begitu besar dan mewah, dan juga bagaimana tingginya hikmat Salomo. Si ratu ini penasaran dengan cerita itu, sehingga dia memutuskan untuk pergi ke tempat Salomo. Dia memutuskan untuk mengunjungi Salomo. Nah, si ratu ini melakukan perjalanan ke kerajaan Salomo, tetapi dia tidak sendirian. Dia membawa banyak sekali orang, rombongan yang ikut dengan dia. Mungkin rombongan-rombongan itu adalah para pelayan-pelayannya dan juga tentara-tentara untuk menjaganya. Dan tidak hanya itu, dia ternyata membawa banyak sekali unta yang dipakai untuk mengangkut barang-barang berharga. Barang-barang ini mau diberikan hadiah sebagai hadiah kepada Salomo. Ratu Sheba ini membawa emas dan juga membawa batu-batu yang berharga untuk diberikan kepada Salomo. Mungkin ratu ini ingin tahu kira-kira lebih besar mana kerajaanku atau kerajaan Salomo. Dan si ratu ini juga menyiapkan beberapa teka-teki untuk ditanyakan kepada Salomo. Si ratu ini ingin tahu kira-kira seberapa tinggi hikmat Salomo. Jadi pergilah dia ke tempat Salomo. Ketika itu si ratu sudah sampai di tempat Raja Salomo. Oleh Raja Salomo, si ratu ini disambut dengan sangat baik. Bahkan Raja Salomo menunjukkan kerajaannya, menunjukkan betapa besarnya kerajaannya. Si ratu ini ternyata terkaget-kaget.
bagaimana dia melihat kerajaan Salomo begitu besar dan begitu mewah. Dan tempat-tempatnya bagus-bagus sekali, banyak sekali perkakas-perkakas yang dibuat dari emas. Bahkan pada masa itu dikatakan perak pun tidak berharga, karena begitu banyaknya emas dan begitu banyaknya kekayaan Salomo. Nah, setelah ditunjukkan begitu banyak dan begitu bagusnya kerajaan Salomo, si ratu ini juga menanyakan teka-teki yang tadi disiapkan untuk menguji hikmat Salomo. Ternyata Salomo ini luar biasa sekali. Salomo bisa menjawab semua teka-teki atau pertanyaan-pertanyaan dari Ratu Syeba. Tidak ada satupun yang tidak dijawab. Salomo bisa menjawab itu semua. Si ratu semakin terkagum-kagum oleh Raja Salomo ini. Bahkan tidak selesai sampai di sana. Ketika itu Ratu Syeba dijamu makan oleh Raja Salomo. Raja Salomo menyiapkan banyak sekali makanan yang lezat dan banyak sekali macamnya. Raja Salomo menyiapkan hidangan yang begitu banyak dan minuman-minuman yang terbaik juga. Si ratu terkagum-kagum tidak hanya kepada makanan-makanan itu, tidak hanya karena makanan-makanan itu, tetapi si ratu terkagum ketika dia melihat bagaimana pegawai-pegawai Salomo melayani mereka, bagaimana pegawai-pegawai itu bisa berpakaian dengan rapi dan sopan, bagaimana cara mereka berdiri, cara mereka duduk, cara mereka berkata-kata dan melayani selalu dengan senyum dan juga dengan sangat sopan. Hal-hal itu membuatnya sangat terkagum, karena ternyata sikap sopan tidak hanya dimiliki oleh Raja Salomo, tetapi sikap dan hikmat Raja Salomo dan sikap sopan Raja Salomo itu diikuti oleh seluruh pegawai-pegawainya. Hal itu membuat Ratu Syeba terkagum-kagum. Bahkan ketika selesai makan itu, Ratu Syeba akhirnya berkata jujur kepada Salomo, "Raja, aku mendengar banyak cerita hebat tentangmu. Sebelumnya aku tidak percaya. Tapi ketika aku melihatnya sendiri, aku lihat bagaimana besarnya kerajaanmu, bagaimana tingginya hikmatmu, dan aku lihat bagaimana engkau dan seluruh pegawai-pegawaimu bersikap sangat sopan. Terpujilah Tuhan Allahmu, berbahagialah mereka, pegawai-pegawai dan rakyatmu karena melayanimu, dan terpujilah Tuhan Allahmu karenamu." Nah, hal itu membuat Ratu Syeba memuji Tuhan karena sikap Salomo, karena tingginya hikmat Salomo dan juga karena sikap sopan Salomo membuat Ratu Syeba terkagum-kagum dan memuji Tuhan. Nah, hari ini kita juga mau belajar hal yang sama. Kita mau belajar menjadi anak-anak yang sopan agar pertama kita disuka oleh orang lain dan juga orang lain bisa memuji Tuhan karena kita. Salah satu contoh yang kita mau belajar hari ini adalah berkata excuse me atau permisi. Ya, Kak, bagaimana sih cara pemakaian kata permisi? Salah satu contohnya begini. Semisal suatu hari kalian sedang berjalan atau lagi di mall, kalian mau cari toilet tapi kalian tidak tahu tempatnya di mana. Jadi kalian memutuskan untuk bertanya kepada Bapak Satpam atau bertanya kepada orang lain. Kalian harus mulai berkata excuse me, atau kita bisa berkata permisi Pak, toiletnya di mana ya? Kita bisa bertanya arah seperti itu. Atau juga mungkin waktu di Eagle Kid kalian haus, kalian meminta minum kepada kakak. Kalau kalian datang kepada kakak, kalian bisa berkata permisi Kak, bolehkah saya minta minum? Bisa seperti itu. Atau mungkin ketika di sekolah kalian mau melewati dua guru yang sedang omong-omongan atau sedang berbicara, kalian mau lewat, kalian berkata dulu permisi Bu, permisi Miss, seperti itu, lalu kalian lewat. Nah, atau ada lagi mungkin kalau kalian sedang bertamu ke rumah orang lain, kalian juga harus berkata permisi dulu atau excuse me. Nah, contoh-contohnya seperti itu. Hari ini kita mau belajar dan kita mau pakai kata-kata ini agar kita bisa jadi anak-anak yang sopan. Kita mau belajar pakai excuse me atau permisi agar sikap kita bisa lebih sopan lagi. Oke? Nah, sekarang kita mau
baca Alkitab dulu. Ikuti gerakan kakak ya, Alkitabnya disiapkan seperti ini. 1, 2, 3. Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu selalu penuh dengan kasih. Oke, sekarang kita mau berdoa ya. Yuk, tangannya dilipat, matanya ditutup, tirukan kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mau belajar menjadi seperti Salomo. Kami mau menjadi anak-anak yang sopan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, sekarang kita mau terima berkat ya. Tangannya diangkat semuanya. Kakak mau doa berkat bagi kalian ya. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan yang akan menjagaimu, memagarimu, memberkatimu, melimpahimu dengan kasih sukacitanya. Diberkatilah juga keluargamu, seluruh keluargamu diberkati, dijagai, dilimpahi dengan kasih setia. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa semuanya. Ya, ibadah udah selesai nih, tapi gak boleh bersedih Eagle Kids, kita akan bertemu di minggu depan. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, kita berdoa dulu yuk, doa persembahan. Mari kita persiapkan hati kita dan lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Tuhan, thank you atas segala kebaikan-Mu Tuhan dari dulu hingga saat ini Tuhan. Tuhan, thank you telah Kau berikan Tuhan, sebagian dari firman-Mu Tuhan, kiranya dapat kami aplikasikan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan Tuhan, setelah lagi kami akan memberikan persembahan kami Tuhan, kiranya Tuhan Kau berkati Tuhan setiap persembahan kami Tuhan. Kau tidak melihat jumlah Tuhan, tapi Kau melihat hati kami Tuhan yang memberi Tuhan. Yes Tuhan, kuserahkan hidup kami, masa depan kami hanya ke dalam tangan saja Yesus. Thank you Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon, dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke Eagle Kids, thank you buat hari ini. See you and God bless you, bye-bye.